kecil tapi sangat bermanfaat. Kamu nggak nginjek gas nih? Cuma bisa nyetir doang. Mungkin semua orang tahu, mungkin gue doang yang nggak tahu. Kadang-kadang teknologinya udah maju, otaknya nggak nyampe. Nggak tahu udah nyaman banget disetirin sama Om Budi. Mobil itu punya fitur kita maksimumkan pemakaiannya supaya kita juga nyaman. Sebenarnya tujuannya untuk kenyamanan fitur itu. Bener-bener. Welcome back to my channel. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia di channelku ini. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channelku, perkenalkan, namaku adalah Ramos Pane. Aku adalah seorang driver taksi online dan seorang fotografer untuk kebutuhan personal maupun corporate di Jakarta. Di channel ini aku senang untuk berbagi pengalaman kerjaku. Apabila aku menemukan suatu masalah dan dapat menyelesaikannya, aku senang untuk berbagi di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang baru aja datang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan belnya untuk dapatkan video terbaru dari aku. Ya, seperti layaknya seorang kapten pilot yang mengendalikan pesawat, dia harus mengerti bagaimana cara mengendalikan pesawat yang akan dia kendalikan. Dan dia harus mengerti fitur-fitur apa yang ada dari pesawat itu. Demikian juga dengan seorang driver. Kita setidaknya harus memahami fitur-fitur apa yang ada dari kendaraan, khususnya mobil yang akan kita kemudikan. Nah, memang setiap mobil itu memiliki standarisasi yang sama, seperti ada yang namanya setir, gas, rem, kopling, dan tanpa kopling bagi yang matic seperti kendaraan yang aku pakai ini. Tapi ada yang membedakan satu mobil dengan mobil yang lain, yaitu fitur-fitur. Itu yang menyebabkan satu mobil bisa lebih mahal dibanding mobil yang lain karena ada fitur atau teknologi yang membedakan mereka. Kebetulan aku dipinjemin mobil oleh kakakku. Ini mobil kakakku, bukan mobilnya aku. Terus kami satu keluarga ada rencana untuk bepergian ke luar kota dalam waktu dekat ini menggunakan mobil ini. Nah, temenku dia bilang mobil yang akan lu pakai itu punya fitur-fitur yang keren loh. Lu bakal nggak capek karena mobil lu tuh mobilnya cukup pintar katanya gitu. Nah, aku sebagai orang yang awam yang biasa cuman bisa nyetir aja, nikmatin mobil tuh ngegasnya kenceng gitu ya, bisa nyalip kiri kanan dengan cepet, itu menurut gua udah seneng banget. Tapi ternyata temanku ini dia memahami mobil-mobil, salah satunya mobil yang akan kami pakai ini yaitu CR-V tahun 2019. Nah, jadi aku berencana untuk jemput temanku. Sebetulnya dia profesinya sama seperti kita nih, seorang driver taksi online asal Jakarta juga. Tapi dia memang punya kelebihan, dia pinter, dia suka baca, nggak kayak gue orangnya nggak suka baca. Gue cuman nyetir aja gitu loh. Terus kalau mau memahami suatu, mendingan gue lihat dari YouTube. Nah, mungkin ada teman-teman yang kayak gue yang nggak suka baca, yang nggak ngerti sebetulnya kendaraan yang kita pakai itu punya fitur-fitur tertentu. Nah, aku ingin membahas khususnya mobil CR-V tahun 2019 ini yang memiliki fitur apa sih yang bisa membantu kita sebagai driver yang buat nyetirnya enak. Oke, kalau gitu aku sekarang pengen jemput temanku yang namanya Budi. Aku telepon dulu ya. Halo Om. Om, aku udah nyampe ya. Oh iya, siap. Oke, aku jemput di lobi ya. Thank you Om. Ya. Dia udah ready ternyata. Coba ya. Itu dia Om Budi. Ya. Siap. Ayo Om. Halo. Masuk Om. Apa kabar Om? Baik. Thank you Om ya. Kita parkir dulu biar Om bisa kenalan sama teman-teman. Siap. Lagi Om. Aduh, thank you Om. Udah dibantu nih. Gue tuh nggak ngerti apa-apa mengenai mobil karena gue punya gue tuh males banget baca Om. Om kan sempet ngirim gue PDF tuh. Oke. Terus terang gue nggak pernah baca. Jadi mungkin di sini ada teman-teman juga yang kayak gue. Sebetulnya media tuh udah ada di depan ya, lu bisa baca gitu ya. Mungkin kalau udah keburu beli mobil tapi ternyata
manual booknya nggak dibuka gitu. Itulah fungsinya kita punya temen yang ahli. Nah kebetulan kita punya ahlinya di sini nih. Kenalin dulu dong Om, namanya siapa Om? Halo Bu, nama saya Budi. Saya profesinya dulu driver Grab juga online, ya, Grab ataupun Gokar lah, atau dulu di Uber. Tapi dia suhu. Dari tahun berapa Kita Om? juga sama. Dari tahun 2017 dulu. Nah ini emang suhunya gue nih karena gue juniornya dia. Nah dari tahun 2017 dari zaman-zamannya Uber. Ya. Uber lalu sekarang Grab, Gokar juga. Gokar belakangan udah enggak. Belakang udah enggak ya? Karena Covid pasti. Gue harus pakai masker. Jaga-jaga. Tetap jaga protokol guys. Oke. So Om kan sempat bilang ke aku pas aku cerita gue ada rencana untuk keluar kota nih, terus dipinjemin mobil kakakku. Kebetulan mobilnya bukan baru banget sih, ini tahun 2019, CR-V tahun 2019. Terus Om pernah bilang nih, mobil lu tuh fiturnya oke loh Mos, lu nggak tahu ini nggak tahu itu. Gue nggak tahu apa-apa. Jadi karena tadi gue bilang gue tuh orangnya lebih suka dijelasin langsung. Kebetulan punya temen yang ini teman olahraga pagi gue juga nih, terus ngobrol-ngobrol, dia ngomong pakai bahasa yang gue nggak ngerti, jadi kita ketemuin langsung. Gue pengen tanya macam-macam. Om, jadi mobil CR-V tahun 2019 ini punya kelebihan dan kekurangannya apa? Bisa dijelasin nggak Om? Ya sebenarnya sih udah cukup oke nih Om, walaupun ada mungkin CR-V baru ya, terbaru, itu fiturnya jauh lebih lengkap. Ya, tapi fitur ini juga di sini CR-V ini juga cukup lengkap kok. Ada cruise control mungkin, terus juga ada udah electronic parking brake istilahnya, tinggal pencet tombol, nggak pakai handrem lagi, pakai tangan manual. Oke. Terus ada brake hold-nya istilahnya buat ditanjakan ataupun turunan dia bisa hold rem kita, nahan gitu, walaupun benar. kita nggak nginjak rem. Enggak ya, benar. Wah gokil. Terus apa lagi Om? Ada lagi mungkin vehicle stability assist ya, istilahnya buat jaga supaya tidak kehilangan kontrol ketika di tikungan. Oh itu ada? Ada Om. Gue tuh cuma bisa nyetir doang gitu, gue nggak ngerti mobil yang gue kendarain. Tapi kalau Om tadi bilang mau keluar kota, nyaman mungkin pakai cruise control tadi Om. Cruise itu control bantu banget buat jauh perjalanan jauh. Cruise control itu apa sih Om sebetulnya Om? Itu membantu driver istilahnya untuk jalan konstan, kecepatan konstan tanpa injak pedal gas. Jadi kaki gue nganggur gitu? Iya Om. Mobil gue yang jalan sendiri? Iya. Serius Om? Tapi pegang setir tetap Om. Bukan autopilot nih? Bukan. Gua kira gue bisa tidur di bawah, makan belakang gitu nggak ya? Cuman hanya kaki doang. Kaki. Jadi kita nggak perlu injak pedal gas sama sekali. Kalau ada apa-apa, tinggal injak rem ataupun pencet cancel cruise-nya, langsung otomatis dia lepas dari cruise control-nya. Kita kendalikan manual bisa. Baik manual. Iya. Oke. Om, gue mewakilkan teman-teman nih, sama seperti kita nih, sebagai sopir atau driver taksi online atau yang biasa jalan deh nyetir sehari-hari. Gue rasa itu penting banget tuh. Kita bisa cobain di jalan yang lancar kali ya. Boleh, kita coba di tol. Nah, ada hal-hal yang lain nih. Kalau mungkin ada beberapa orang yang berencana beli mobil, satu itu cari mobil yang irit nih. Nah, mobil ini irit nggak sih? Atau ada caranya nggak sih bisa dia lebih irit atau lebih boros gitu? Itu juga ada fiturnya nih Om. Kalau di CR-V ini namanya tombol ikon atau eco mode. Ini? Iya, benar Om. Okay. Tombolnya. Jadi nanti kalau dipencet ini keluar indikatornya warna hijau. Ini keluar. Oh, ini bisa juga nih sambil berhenti bisa nyala nih. Bisa. Oke. Nanti dia punya, kalau Om lihat nanti di dashboard itu ada garis putih kiri kanan di atas. Nanti itu bisa berubah jadi hijau ketika ikon mode-nya nyala. Oh, itu pengaruh kemana nih? Itu gue nggak bisa kencang kalau jalan kayak gitu. Iya, jadi ada pengaruh ke sistem engine management mobil, akan istilahnya mengatur bukaan pedal gas dan juga sistem AC, pengaruh ke situ. Jadi membuat mobilnya jauh lebih irit. Oh, pasti. Soalnya kalau lo mau ngirit, ya lo harus ngirit segala macam nggak sih? Kalau bahasa normalnya gitu ya. Benar. Tadi tanjakan, soalnya kalau teman-teman yang pakai mobil setengah kopling mulu kan pegel ya. Iya. Gue rasa kita harus cobain tuh Om. Iya. Oke, kita jalan-jalan dulu aja ya. Gue cari jalan yang lancar. Kita masuk tol, ntar Om yang nyetir. Oke, kita lihat seorang suhu atau senior driver taksi online nyetirin. Gue belum pernah nyetirin sama Doi lah. Kita juga. Saya pakai seatbelt dulu. Oh iya.
safety first, itu dia penting banget Om. Oke, kita berangkat, kita cari jalan nih Om ya, jalan seperti itu. Nah, sembari kita dalam perjalanan menuju jalan bebas hambatan atau tol, kita ngobrol-ngobrol dulu nih untuk mengenal lebih dalam seorang Budi Haryadi apa Cahyadi? Budi Haryadi. Itu Instagramnya di sini ya. Nah, Om kan udah lebih lama nih berkecimpung di dunia taksi online dibanding saya. Saya tuh masih newbie banget. Tapi banyak teman-teman yang nanya, Om, suka dukanya apa sih gitu loh sebagai driver taksi online. Nah, kayaknya kalau kita nanya yang lebih senior daripada gue, lebih cocok nih kalau dia yang jawab. Nah, suka dukanya apa sih Om yang dirasain dari tahun 2017 sampai saat ini? Apakah ada bedanya gitu dari zaman dulu sama sekarang? Ya, zaman dulu mungkin lebih enak ya. Masih bisa mengatur waktu segala macam, lebih leluasa istilahnya. Kita mau start jam berapa, mau selesai jam berapa. Mungkin makin ke belakang tuntutannya lebih banyak ya istilahnya. Iya. Untuk mengatur waktu. Apa karena jalanan lebih macet juga kali ya sekarang atau? Ya karena situasi juga kan sekarang lagi pandemi begini juga ya. Mungkin orang lebih jarang memakai kendaraan online ya istilahnya. Karena mereka lebih banyak pakai kendaraan pribadi. Ya, benar. Oke nih Om, banyak lagi teman-teman yang nanya di aku. Pendapatan nih Om. Pendapatan dulu sama sekarang tuh beda nggak sih Om rasanya Om? Jauh beda ya. Kalau dulu kan ada bonus dari perusahaan online-nya istilahnya, penyelenggara online-nya. Aplikasinya istilahnya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Terus bertambah dengan adanya pandemi ini, penumpangnya berkurang juga. Waduh, kan? berat ya. Itu salah satu alasan aku juga mundur teratur nih. Resiko ya. Iya. Terus kedua penghasilannya ternyata beda banget sama dulu ya Om ya. Aduh, dulu mah asik banget. Jadi dulu teman-teman yang mungkin baru sekarang mau gabung, dulu tuh ada yang namanya insentif atau bonus dari perusahaan aplikasi atau aplikator yang memberikan kita bonus kalau kita menyelesaikan suatu jumlah tertentu ya Om ya. Benar. Nah, jadi ada berapa titik, ada poin-poinnya dari satu lokasi ke lokasi lain, jam-jam tertentu kita kumpulin poinnya, kita dapat insentif atau bonus. Dan sekarang itu udah nggak ada. Dulu teman-teman tuh berani loh sampai beli mobil baru, bahkan lebih dari satu gitu ya. Benar. Lalu udah nggak ada insentif. Akhirnya ada beberapa yang sangat sedih banget, mobilnya terpaksa untuk ditarik. Sangat berat itu perubahan. Jauh banget berat gitu. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi membaik lagi ya Om ya. Benar. Itu yang diharapin. Nah Om, sebentar lagi ini jalan utama masuk tol nih. Nanti aku minta tukar posisi Om ya. Om tunjukin aku cara nyetir. Dari pertama mungkin terposisi berhenti, posisi jalan. Kita coba yang namanya tadi rem gini kali Om ya. Oh iya, brake hold dulu ya. Lalu apalagi ya Om bisa jelasin deh. Oke. Gitu ya. Oke, kita switch dulu deh ke senior. Oke. Siap. Nah, apa dulu nih Om yang Om mau ajarin ke kita nih Om? Ini fitur electronic parking brake sama brake hold-nya. Jadi kalau kita jalan nanti kita lepas rem tangannya kan tinggal pencet nih. Kalau dia sudah berjalan nanti tinggal kita jalan aja untuk masukin posisi D-nya. Kalau kita berhenti nanti otomatis dia nge-hold brake-nya. Oh. Jadi kayak otomatis rem tangan gitu loh. Walaupun kita nggak pencet untuk tombol rem tangannya. Jadi kita nggak perlu tarik atau tekan-tekan, dia otomatis. Kalau kita ngegas dia langsung jalan. Iya. Tapi kalau kita nggak nginjak remnya, dia juga tetap berhenti. Iya. Kalau kita injak rem pas habis berhenti, injak rem, terus kita lepas remnya, dia masih hold rem. Jadi kayak nge-hold rem tangan gitu. Oh. Atau secara otomatis. Itu kalau kita lagi tanjakan, tolong banget ya. Bisa. Iya. Kalau lagi macet juga ketolong banget ya. Bisa. Nggak perlu nginjak rem lagi ya. Iya. Oke. Jalan ya. Gue baru aja diajarin sesuatu hal baru sama Om Budi. Sebetulnya halnya mungkin bagi orang-orang mungkin semua orang tahu
Mungkin gue doang yang nggak tahu. Enggak juga. Kadang-kadang hal kecil tapi kurang diperhatikan gitu. Kurang diingat. Jadi tadi yang Om ajarin adalah tentang spion, penggunaan spion nih. Jadi spion itu ada 2 fungsinya nih. Om tunjukin ya Om caranya gimana? Boleh. Oke. Sebenarnya ini kalau di beberapa mobil ada fitur membantu kala malam kalau misalnya kendaraan lebih silau ya. Oke. Jadi posisinya harus dipastikan kalau siang itu begini posisinya. Ininya ke belakang, Iya. lidahnya ke belakang. Oke. Jadi kalau siang itu kan dia nggak mungkin siloin ya, walaupun dia mereka untuk di belakang itu nyalain lampu. Nggak pakai lampu. Ya, kalau malam kadang-kadang kan lampunya terang di belakang, kita silau untuk lihat belakang. Dikedepankan gitu loh. Jadi cahayanya akan mantul ke atas gitu kan. Tapi kita tetap bisa lihat bayangan belakang. Ini sangat simpel sih sebenarnya tuas ini, tapi jangan sampai terbalik pakainya caranya. Ini kecil tapi sangat bermanfaat ketika itu malam sebenarnya buat pengendara malam, supaya tidak silau dari lampu orang belakang misalnya. Tapi kadang-kadang fitur ini di beberapa mobil nggak ada. Jadi memang hanya tertentu aja yang ada. Punya lidah itu ya. So, kita mobil itu punya fitur kita maksimumkan pemakaiannya supaya kita juga nyaman. Sebenarnya tujuannya untuk kenyamanan fitur. Bener-bener. Kadang-kadang teknologinya udah maju, otaknya nggak nyampe. Jadi kita harus ngikutin caranya gimana baca ya. Ya kalau driver online kan taunya asal bisa jalan. Asal bisa jalan dapetin duit bawa pulang. Iya benar. Ternyata di mobil ini ada hampir mirip kayak mobil-mobil Eropa. Oke. Kita kalau kasih sen itu ada fitur kedip 3 kali. Istilahnya drivernya atau orang yang kedip 3 kali? Wah, mobilnya. Oke. Ya, jadi istilahnya kadang-kadang kan kalau mobil yang biasa harus benar-benar diceklek gitu, baru dia sennya tetap nyala. Kalau ini cuma disentuh, dia kasih tanda 3 kali gitu. Kita berfungsi sih lebih banyak di kayak di tol mau ambil lajur gitu ya, pindah lajur. Nah, itu membantu gitu, ya. Ya. Jadi cuma ditek atau dinaikin gitu aja, ya. Disentuh aja, disenggol, digerakin, nggak sampai bunyi klik gitu. Biasanya gue tahan tek gitu baru balik lagi. Ya bisa itu yang ya mungkin kalau nggak ada fiturnya. Mobil gue nggak ada fiturnya juga. Iya. Gila, belum 5 menit gue udah kena 3 kali. Brake hold, spion, sen. Ini kalau jadi pelatihnya kita bayarnya mahal banget ini. Kalau ini fitur-fitur kenyamanan yang nanti akan Om bisa pakai ketika keluar kota. Ya, katanya kan tadi mau keluar kota. Iya Om, rencananya gitu. Gue cuma taunya ngegas ngerem gitu doang. Nah kebetulan di mobil ini fitur cruise controlnya kita bisa aktifin di 40 Om. Oke. Kita udah 40. Oke. Cruise control. Tadi yang nggak perlu nginjek gas gitu ya? Iya. Tapi masih 40 sih Om. Masih 40. Oke. Nih. Om nggak nginjek gas nih? Enggak. Jalan steady. Saya nambahin. Tambahin di tangan aja nggak perlu nginjek gas. Ya. Jadi ini steady nih kalau ini steady di 54, 55 gitu. Ini enggak, sama sekali saya nggak sentuh gas nih. Nah Om, kalau kondisinya Om udah setting misalnya di 56 gini nih ya. Tapi jalanannya turunan. Kalau kita mau kurangin pencet minus. Oh, tapi kan kalau turun kan ada gaya gravitasi tuh. Berarti dia otomatis bertambah seharusnya. Hold. Oh, otomatis hold di kecepatan sama. Jaga. Oh, keren. Ini kita tambahin. Ada lag ya? Ada sedikit lag ya. Mungkin di CR-V ya model terbaru seharusnya sih lebih baik ya. Ya, kalau yang baru mungkin lebih, karena itu lebih bagus kalau yang baru sih, boleh dibilang bisa menyesuaikan kecepatan di depan. Kalau ini kan kalau depannya lebih pelan daripada kita harus be aware, jadi lebih waspada lah. Kita harus siap di rem, soalnya supaya untuk meng-cancel cruise controlnya gitu loh. Kalau kita setnya lebih tinggi kan dia akan naik terus gitu. Gas terus ya? Gas terus. Kalau depannya lebih pelan bisa nubruk kalau kita nggak stopin cruise controlnya. Oke.
Jadi dia bukan pakai ada sensor yang lihat depan udah deket gitu dia nurunin enggak ya? Tidak. Itu kalau yang pakai adaptif disebutnya adaptive cruise control. Kalau ini masih cruise control yang biasa istilahnya. Kalau kita pencet rem gini langsung cancel. Mobil-mobil apa sih Om yang udah ada? Rata-rata mobil-mobil baru udah kayak gitu. Bisa kalau di jajarannya Honda yang ada kayak Civic, CR-V seperti ini ya. Ataupun yang kelas atas lah ya. Kalau merek lain juga merek apa? Lain mungkin namanya beda? Enggak juga? Rata-rata sama sih cruise control ya. Cruise control ataupun yang baru itu kan disebutnya adaptive cruise control ya. Yang tadi Om bilang ada depan ada. Benar. Jadi kalau di depan dia ada biasa mobilnya ada radarnya. Radarnya itu jadi membantu jaga jarak dengan mobil depan. Jadi menyesuaikan kecepatan lah istilahnya boleh dibilang. Sayangnya tidak ada indikator kayak kita set berapa gitu speednya cruise-nya ini gitu di CR-V ini ya. Ya, saya belum lihat sih yang CR-V baru gimana ya. Cruise control untuk kita nggak capek injak gas terus nahan terus ya. Benar. Kayak mesin yang nahan. Tapi tetap kita harus aware. Benar, tetap waspada. Jadi kalau soalnya kan kadang-kadang ada kendaraan di depan kita menyalip kita. Nah itu cruise control yang biasa ini belum bisa mendetek mobil depan. Jadi kalau depannya tiba-tiba melambat kita harus injak rem atau kurangin kecepatan ya gitu istilahnya dengan mobil depan. Tetap berarti orangnya walaupun teknologinya udah modern, orangnya juga harus tetap waspada ya Om. Benar. Walaupun sampai secanggih apapun itu, yang adaptif juga tetap harus orang driver ini harus waspada. Oh iya Om, mau coba nih Om? Ntar kita tukeran nih kalau Om. Nggak tahu udah nyaman banget disetirin sama Om Budi. Econ. Ekonomi. Ini Econ mode ini buat eco mode istilahnya lebih irit ya? Irit lah irit istilahnya ya. Jadi untuk misalnya Om kalau di jalan tol pakai konstan boleh dinyalain Om. Begitu ya? Dia tambah irit. Benar Om. Jadi dia ngatur sendiri sistemnya, akan mengatur komputernya dan perpindahan giginya dan berikut sama temperatur AC-nya. Jadi dia mengatur semuanya. Respon pedal gasnya juga pengaruh Om. Jadi dia nggak langsung. Iya, gitu biasa kan kalau kita kalau normal kita injak pedal gas, responsnya ada gitu ya. Nah itu agak lebih lambat. Ya, dengan eco mode ini. Jadi dia bantu supaya lebih irit bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya benar. Tanpa eco mode juga sebenarnya di CR-V ini cukup enak Om. Kalau kita nyetirnya eco mode, dia ada indikator eco sebenarnya yang warna hijau. Kalau kita nyetirnya udah iya, jadi cara kita drive bisa dilihat dari indikator MID istilahnya dashboardnya. Ada indikator cara kita nyetir eco tuh pasti ada bar hijau Om. Ini kayak gini nih sekarang. Iya, benar. Berarti jadi kalau ini kita lebih nggak banyak gas gitu ya. Kalau kita ngegasnya iya dia putih. Benar. Kalau kita lepas, kita gasnya pelan. Kira-kira gitu ya pelan, slow, dia akan hijau. Kalau mau coba mau masuk cruise control Om, boleh Om? Ya siap. Oke, kita tukeran lagi Om ya. Om, di setel dulu bangkunya sama sendiri. Tapi udah nyaman Om. Kan kakinya nggak nyampe nih. Yang bener tuh posisinya tegap tiduran atau gimana sih Om? Atau ngikutin yang nyamannya buat kita? Nyaman tapi masih standar keamanan jadi nggak boleh tidurin. Nggak bisa ya. Karena video kemarin gue juga kasih tahu duduk tuh lebih baik tegap ya. Oke, lebih bagus sih memang begitu ya. Soalnya biar lebih sigap dengan keadaan sekitar. Nah, oke Om. Oke, posisi udah nyaman nih buat aku. Berikutnya apalagi ini kaca berarti bener ya belakangnya. Oke, terus kita ganti aja gede. Tingkat ini aja. Oh iya, aku baru tahu nih. Oh iya. Oh ini gas aja. Jalan. Cek rem lagi. Nyala. Oh iya. Apa nggak ngejek apa nih? Ini ya. Di D. Iya, ini posisi D. Iya, nggak jalan. Oke, aku baru tahu nih. Terus baru kalau untuk jalan lagi ya ngejek.
nggak perlu injak rem lagi ya? Iya, hold ini mesti diperhatiin nyala nggak lampunya gitu. Jadi itu indikatornya lampu itu kalau brake holdnya nyala, lampunya nyala, harus nyala. Kalau nggak nyala Om pencet ini sampai nyala. Sampai nyala. Iya. Oke. Pencet aja, pencet. Terus kalau mau jalan lagi nggak usah nginjak rem ya? Nggak. Kalau udah begini tinggal jalan aja, karena dia auto brake di sini, auto brake-nya yang jalan. Kita juga perhatiin nih, nyetirnya gue tuh ekonomis kan. Kalau tadi Om Budi nyetirnya hijau terus kayaknya. Gue dari kemarin-kemarin nyetir kok kayaknya nggak ada berubah, putih-putih mulu. Barusan mobilnya boros. Hijau. Karena memang dia awal-awal pasti putih pas ngegas itu. Tapi begitu kan mobil ini kan transmisinya CVT, jadi lebih banyak kayak gliding gitu lah. Gas dan gliding. Namanya gliding mobilnya ya. Jadi mobilnya lebih banyak gliding gitu. That's why lebih irit. Ya. Teknologi transmisi makin canggih, makin irit. Nah, berikutnya yang perlu kita terapin yang diajarin sama Om Budi tadi adalah cruise control. Tapi bisa dilakukan kalau di atas speed 40. Oke, kita 40-in dulu nih. Ya, 40. Oke, 41 cruise. Pencet aja. Terus aja lepas, enggak usah. Terus nyala. Oke. Dia udah nyala. 46. Terus kaki gue sini aja nih. Ya. Nggak boleh. Kita harus tetap posisi terkontrol. Tetap normal. Bisa ditambahin. Tambahnya agak pelan. Iya. Nggak kayak di video game ya. Di video game kita ngegas langsung hajar gitu. Tapi memang kalau kita setel dari cruise control itu sistem akan bekerja secara otomatis, berusaha mencapai speed yang di set itu cepat. Jadi kadang-kadang kalau setnya pertama kalinya tinggi gitu ya, itu akan gitu ya? langsung ya. Di beberapa mobil kan mungkin kalau di CR-V ini nggak kelihatan. Kalau di mobil lain mungkin kita set berapa kan kelihatan angkanya, mau misalnya 100, kita lagi lari 40. Pas kita set nyalain 100, dia otomatis akan akselerasi cepat supaya mencapai posisi itu gitu. Yang kita mau. Iya, mesin yang kerja ngatur transmisi semua dan otomatis sampai ke tujuan 100 itu. Benar. Dia secepat mungkin istilahnya. Tapi ini oke loh. Dia tuh walaupun di 64 ini ya, barusan tetap hijau loh. Dia dia konsumsi tetap irit ya. Ini kan icon mode-nya kita belum nyalain tadi. Kalau nyalain lebih irit lagi. Ya. Banyak banget nih yang kita bisa gali dari seorang Budi. Juga. Tapi karena saudara ini sibuk banget, jadi kita nggak enak juga ngambil waktunya cukup lama. Om Budi dan gue, sekarang gue nggak nginjek gas loh. Tapi gue turunin. Ya, begitu kita injak rem langsung dia keluar dari cruise control. Dia punya cruise control. Ya. Kalau Om pencet set lagi nanti akan masuk lagi. Gitu. Dia 60 lagi gitu. Iya. Terus dia nggak punya radar, nabrak dong. Bahaya. Tapi tetap kalau di jalan umum jangan pakai cruise control, lebih baik. Oke. Jadi nggak selalu bisa diterapin ya? Nggak bisa dipakai semua teknologi. Biasanya di jalan yang bebas hambatan. Ya, karena kan di jalan umum itu ada banyak faktor ya. Oke banget. Nah, Om, satu yang belum kita cobain, nanti pas aku nganterin ke dekat rumah Om, itu yang tentang ngerem tanjakan ya? Oh iya, itu juga bisa dengan fitur brake hold tadi. Brake hold ya? Sebenarnya ya akan otomatis tahan mobilnya, karena kan di tanjakan itu dia kayak ngerem, kita berhenti di tanjakan atau di turunan sama aja sih. Dia akan hold ya. Iya. Soalnya kan tadi kan kita dari posisi jalan berhenti jalan datar. Ya. Kita cobain pada waktu kita nanjak gitu ya. Turunan juga bisa. Turunan dia berhenti gitu. Berhenti. Nggak gelundung. Enggak. Yang penting fiturnya dinyalain. Fiturnya. Iya. Karena brake hold ini mesti kita perhatikan, fiturnya bisa kita menyala-matiin secara manual kan. Oke. Turunan nih Om. Apa yang perlu dilakukan? Pas turunan direm aja. Di rem biasa aja? Rem biasa aja sampai berhenti dan dilepas. Nih, gue turunan nih. Iya. Nih gue berhenti nih. So, brake hold-nya kan nyala. Lepas rem. Gue nggak nginjek rem. Ya, akan tahan mobilnya. Kalau kita injek gas lagi, akan jalan. Dia lepas otomatis brake hold-nya.
Gue baru tahu nih. Coba gue tahan lagi ya. Coba tahan lagi. Ini kan lebih miring lagi. Ya harus benar-benar bersih. Nah itu udah. Oke. Jadi kalau mobilnya udah di-upgrade, otaknya belum di-upgrade, berarti yang perlu diubah adalah orangnya. Ini tanjakan nih Om. Ya. Gue paling takut nih. Kalau mobil manual kan dulu kita harus setengah. Oke. Ini ya. Gue. Nah ini tanjakan ngerem ya. Lepas. Gue nggak ngejek kan. Ya, jadi kita nggak perlu takut dengan ada fitur ini, kita nggak perlu takut akan mundur, dia akan hold mobilnya. Wah ini kita tinggal injek gas aja kan, maju kan langsung, nggak pakai mundur nih. Nggak pakai mundur bener. Sangat membantu kalau ada fitur ini. Wah kalau ngelewatin gunung terus macet, lumayan juga nih. Iya. Ketolong banget nih. Banget. Bro, makanya makin canggih fiturnya harus digunakan, dimaksimalkan untuk kenyamanan. Iya bener-bener. Wah, jadi kalau bisa dirangkum apa nih Om? Kalau Om boleh kasih nilai nih Om, mobil CR-V tahun 2019 ini dari 1 sampai 10 ini yang normal aja karena kita nggak dibayar nih. Ya. 1 sampai 10 yang seukuran tahunnya sama nih. Kalau yang sekarang kan modern, teknologi pasti lebih modern dong. Sama tahun 2019 dari brand-brand yang lain dengan ini yang kira-kira harganya sama gitu ya. Antara lawan kompetitornya sih mungkin ada yang lebih advance dengan harga yang kurang lebih sama. Kayak dari merek Jepang juga, Mazda CX-5 mungkin fiturnya jauh banyak. Oke. Tapi dia lebih ke sisi safety sih kalau si Mazda itu banyak fiturnya. Oh, untuk perlindungan keamanan kayak mungkin blind spot. Kalau di sini belum ada blind spot. Dia pakai kamera gitu? Ya di spion ada petunjuk supaya kalau kita kan kadang-kadang ngelihat spion hanya di belakang. Tapi kalau posisinya pas di samping kendaraan, kita kan itu disebutnya blind spot. Ya, titik buta istilahnya. Kita mesti benar-benar nengok baru kelihatan ada di samping gitu ya. Nah itu ada indikatornya. Kalau ini belum ada. Ini belum ada. Ya. CR-V baru ada. CR-V baru ada. Ya. Tapi tetap kita setara di 2019. Di mobil kendaraan ini ya fitur-fitur kenyamanannya sudah cukup oke gitu loh istilahnya. Waduh, thank you banget Om. Banyak hal yang kita pelajarin dari Om Budi kali ini. Tapi kalau Om nggak keberatan lagi, gue pengen tahu lebih banyak lagi mengenai mobilnya atau mobil-mobil yang lain ya Om ya. Kalau Om bersedia sih, gue akan jemput Om lagi kapan-kapan. Oke guys, kalau teman-teman mau ada pertanyaan seputar semua jenis mobil ya Om ya, boleh langsung nanya ke Om Budi ini. Dan kalau ada komen, ada pertanyaan, bisa juga di kolom komen di bawah ini. Kalau lu suka, lu bisa kasih thumbs up. Kalau nggak suka ya lu thumbs upin lagi gitu ya. Yang pasti lo harus tekan tombol subscribe-nya karena aku akan sering ngajak Om Budi nih untuk masuk ke YouTube kita, YouTube-nya aku, untuk bisa sharing hal-hal yang mungkin berguna bagi Om dan Tante sekalian. Oke Om, thank you banget untuk hari. Oh iya nggak boleh. Thank you banget untuk hari ini. Kita ketemu lagi next time ya Om ya. Siap. Oke guys, thank you, bye bye.